Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Putra Ditya dengan NIM 231031084. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas akhir saya, yaitu berjudul Keamanan pada Infrastruktur Jaringan Kritis Nasional atau Critical National Infrastructure. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Nabil Junaid. Materi pertama itu pendahuluan. Latar belakang, di era digital ini ancaman terhadap infrastruktur jaringan kritis nasional atau JKN semakin kompleks dan berdampak luas pada layanan publik, ekonomi, dan stabilitas nasional Indonesia. Menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan SDM, dan teknologi yang usang, meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan IJKN dan merumuskan strategi perlindungan yang adaptif dan berbasis data untuk memperkuat cyber nasional. Selanjutnya, tujuan menilai kerentanan IJKN. Tujuan yang pertama itu menilai kerentanan IJKN, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan strategi dan rekomendasi berbasis data untuk memperkuat keamanan dan ketahanan sektor-sektor kritis di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi dan karakteristik. Infrastruktur jaringan kritis nasional atau JKN adalah sistem yang vital yang menopang layanan publik, ekonomi, dan pertahanan, di mana gangguan terhadapnya dapat berdampak besar bagi masyarakat. JKN memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, saling terhubung antar sektor, serta memiliki nilai strategis tinggi sehingga menjadi sasaran potensial cyber dan geopolitik. Selanjutnya, ada ancaman. JKN menghadapi ancaman fisik dan cyber yang semakin canggih, termasuk dari dalam sistem itu sendiri. Serangan seperti ransomware, DDoS, dan eksploitasi IoT dapat melumpuhkan sektor vital. Perlindungan perlu dilakukan dengan pendekatan berlapis, teknologi deteksi dini, dan edukasi pengguna. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Desain penelitian menggunakan metode campuran atau mixed method. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei kesiapan keamanan cyber pada sektor-sektor kritis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi kasus di sektor energi dan kesehatan. Analisis dilakukan menggunakan analisis konten, SWOT, dan model risiko NST untuk mengevaluasi kebijakan, kerentanan, serta ancaman terhadap IJKN. Kita masuk ke pembahasan sektor-sektor utama di Indonesia. Sektor energi sangat rentan karena penggunaan secadah yang rawan serangan. Yang kedua, transportasi mengandalkan sistem digital yang mudah terganggu oleh serangan DDoS. Yang ketiga, kesehatan menyimpan data sensitif tapi sering kurang dilindungi. Yang keempat, air bergantung pada sistem otomatisasi yang bisa disusupi. Sementara itu, di sektor terakhir yaitu TIK menjadi fondasi seluruh sektor lain, sehingga celah keamanannya berdampak luas. Selanjutnya, dampak ancaman terhadap IJKN. Gangguan IJKN dapat memicu efek domino lintas sektor. Misalnya, gangguan di sektor energi bisa melumpuhkan sektor transportasi, perbankan, dan layanan publik. Serangan DNS nasional pada tahun 2003 menyebabkan keterlambatan layanan digital, menyoroti lemahnya sistem cadangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis gap dan kebutuhan. Keamanan JKN Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Berbagi studi dalam perlindungan sektor vital seperti energi, transportasi, air, komunikasi, dan layanan kesehatan digital. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi teknologi keamanan IJKN. Yang pertama yaitu enkripsi dan MFA yang digunakan, TLS yaitu 1.3, dan autentikasi multifaktor untuk mengamankan komunikasi dan akses antar sistem. Yang kedua yaitu Zero Trust Architecture yaitu ZTA, diterapkan dengan segmentasi jaringan dan kontrol berbasis identitas untuk membatasi akses, serta gunakan micro segmentation guna memperkecil area serangan. Yang ketiga yaitu SIEM dan SOAR, digunakan SIEM untuk memantau log real time dan SOAR untuk merespon otomatis terhadap insiden guna mempercepat penanganan. Yang keempat yaitu kami menggunakan AI dan machine learning, di mana di sini integrasikan AI dalam sistem IDF dan IDS untuk mendeteksi ancaman baru secara otomatis melalui analisis anomali dan lalu lintas data. Di sini selanjutnya yaitu ada Zero Trust Architecture, yaitu tujuannya untuk penguatan keamanan cyber JKN seperti sentralisasi dan manajemen otomatisasi respons dan peningkatan visibilitas keamanan. Dan selanjutnya di sini ada diagram konsepnya, bisa lihat di sana. Ini diagramnya menggambarkan arsitektur konseptual prototype platform manajemen keamanan cyber berbasis ZTA dan untuk IJKN. Selanjutnya di sini ada alur autentikasi ZTA. Di sini
bisa dilihat Zero Trust untuk alur IJKN-nya. Dan selanjutnya tampilan login dashboard. Di sini tampilan login dashboard saya akan memvisualisasikan langsung tampilan semua dari setiap platform ini. Kesimpulannya, jadi infrastruktur jaringan kritis nasional IJKN di Indonesia menghadapi ancaman cyber dan fisik yang sangat kompleks, diperparah oleh ketergantungan pada sistem lama dan fragmentasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya manusia, di mana evaluasi menunjukkan bahwa perlunya peningkatan signifikan dalam teknologi sektor, teknologi keamanan, standarisasi dan kolaborasi lintas sektor. Di sini implementasi Zero Trust Architecture atau ZTA melalui prototype platform manajemen keamanan cyber menawarkan solusi dengan komprehensif untuk mengatasi kerentanan ini dengan sentralisasi kontrol, otomatisasi respons dan peningkatan visibilitas keamanan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.